4,8 mau orang pribadi mau badan wajib hukumnya menyelenggarakan pembukuan. Oke, sekarang kita lanjut ke itu Pak ya. Ya. Ilmu yang paling mahal itu ikhlas. Bener. Kayak nggak semuanya ikhlas. Bener. Di surat Al-Ikhlas aja tidak ada kata-kata ikhlas. Kenapa? SPT yang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Ya. Nanda gimana Nanda? Oke, sebenarnya mirip-mirip ya sama yang Balik lagi di Diskoteks, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botex. Wih, keren. Oke. Apa sih? Oke ya, kabel. Oh, Ini lah pajak nih. Semuanya. Ini di APBN. Edukasi. Membantu APBN Indonesia Raya. Kita mengedukasi Bener. banyak masyarakat Indonesia untuk Edukasi. taat membayar pajak. Wah, kurang apa kita? Kalau petugas pajak mah dibayar. Nah, itu. Betul sekali. Kita mah mengharapkan yang bayar. Kita ikhlas. Kita ikhlas. Ilmu yang paling mahal itu ikhlas. Bener. Kayak nggak semuanya ikhlas. Bener. Di surat Al-Ikhlas aja tidak ada kata-kata ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas tidak di Udah, jangan. ya saudara. Ya. Masih bener ya, nggak ada ya. Memang ada, Pak. Cek deh. Ya, masuk ini dah. lanjut. Ya, ini kita bahas tentang NPPN. Apa itu? Norma NPPN. penghitungan penghasilan neto. Oke. Jadi pada Bahas SPT dasarnya lah, gitu ya Pak. Hmm? Sekarang bahas SPT ya. SPT bagi mereka yang menggunakan norma. Ya. Jadi norma itu apa? Yaitu cara mudah Cara mudah untuk menghitung penghasilan neto. Pasal 17 itu tentang tarif ya. Pasal 17 Undang-Undang PPh itu kan tentang tarif. Tarif di pasal 17 itu dikalikan dengan penghasilan neto. Ya. Pada intinya seperti itu. Nah, bagi sebagian orang menyelenggarakan pembukuan itu agak susah. Oke. Nah, jadi penghasilan neto itu harus ada pembukuan. Susah itu, Pak. Iya. Kalau nggak ada pembukuan berarti bruto semua. Bruto itu dianggap neto, kan susah ya. Maka Direktorat Jenderal Pajak ngasih solusi opsi way-out lah ya. Apa tuh, Opsi, Pak? namanya norma penghitungan penghasilan neto NPPN. Jadi NPPN ini bagi yang memiliki usaha tapi tidak memiliki pembukuan dan omsetnya atau penghasilannya di bawah 4,8. Kalau di atas 4,8 hubungi Botex saja. Nanti betul. kita buatkan pembukuan. Nah, jadi kalian udah nggak usah ribet-ribet ya, Pak. Karena kalau di atas 4,8 mau orang pribadi mau badan wajib hukumnya menyelenggarakan pembukuan. Oke, sekarang kita lanjut ke itu Pak ya. Ya, lanjut. Tutorial. Cara SPT. mengisi. Langsung SPT. masuk ke tahap 1. Nah, tahap 1 ada Nah, Login dulu. login Kelihatan juga. dan pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, itu ini adalah gambar muka halaman. Beranda. berada dari konteks mukanya Iqbal bukan. Kalau gambarnya Iqbal langsung kelas orang lain. Terus ya. Kita pajak. Nah, ID pengguna ini kita masukin apa Nanda? NIK. NIK. NIK itu apa? NIK. Nomor induk ya. Wah, kependudukan. Emang kita wanita kosong. Nomor induk ke pendudukan. Nomor KTP gampangnya KTP. gitu. Dan nomor 2 apa? Ada Nomor 2. Sandi. Ini. kosong beneran. Ini Kata Sandi. Kata Sandi atau kata Andi nih? Kata Sandi. Ini password Kata ya. hari ini. Password dari Password konteks. yang sudah kita daftarkan. Kita asumsikan sudah pernah login. Ya, Oke. sudah. Lalu ke 4, langsung ke 4 aja. Kode Itu keamanan. Kode
Captcha. Captcha kode Nah, keamanan. ini input nomor yang ada di box ini. Kemudian login. Nah, itu. Klik login. Cara Klik loginnya. Nah, sekarang kita lanjut ke SPT real konteksnya. Klik kontaknya. Biar di gambaran. Oke, nanti diedit ya. Lupa di blur. Mas editor, tolong. Kabur auditornya. Hah? Di blur. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Lanjut, Pak. Pertama kita mana, Pak? Lanjut ke Kamu ke layanan wajib pajak ya, Pak ya? SPT. Hmm? Pemberitahuan norma. Lanjut, Pak. Oh iya, layanan sini berarti pembelian Iya, norma dulu, Pak ya. Nah, Sebetulnya normanya untuk tahun depan kan, Pak? Iya. Bukan untuk sekarang ya. Pemberitahuan yang sekarang awal 2026 sebenarnya untuk tahun pajak 2026 yang dilaporkan di 2027. Kalau lapornya tahun pajak 2025 seharusnya di tahun 2025. Ya. Tapi katanya sekarang masih diperpanjang, dikasih opsi dispensasi katanya sih Iya, gitu. tahun 2025 masih bisa, Pak. Iya, Nanti masih dijual ini. dikasih dispensasi. Sampai kapan, itu Pak? dispensasi. Sampai nggak tahu. Nggak tahu. Tapi aturan yang standarnya, aturan standarnya itu 3 bulan pertama harus ada pemberitahuan. Jadi Januari, Februari, Maret itu adalah kesempatan untuk login ke Kortek dan ngasih tahu bahwa di tahun ini kita pakai norma. Caranya begini ya, berarti ya. Hmm. Masuk ke layanan wajib pajak, klik layanan administrasi, Oke. Buat permohonan. buat permohonan. Buat permohonan. Lalu di sini cari aja Nanti, norma aja. Oh, ini nih. ketik aja NPPN, ketik aja gitu ya. NPPN. Pemberitahuan penggunaan NPPN dan Nah, muncul kodenya AS04 ya. Betul. Kita klik, lalu tinggal pilih Pemberitahuan. ini ya, AS4-01. Pemberitahuan penggunaan norma. Ini simpan. Lanjutkan aja, Pak ya. Nanti ikutin aja ya. Ikutin aja, Ini- tinggal klik aja lanjut gitu. Karena saya udah lapor MPPN. Asik. Nah, Kalau nggak besar saya. Lanjut, Pak. Lanjut. Kita masuk ke SPT. Nah, SPT ini saya hapus dulu nih ya. Ini yang konsep kan ya? Iya, konsep. Tadi boy. Oke, siap. Siap. Buat konsep buat konsep. orang pribadi. Lanjut. SPT tahunan. Pilih periode Januari Desember 2025. Lanjut. Model SPT. Ini harusnya normal karena udah lapor. Jadi adanya pembetulan. Wih, Ya, taat pajak. Tepuk tangan dulu dong. Udah lapor. Pajak apa namanya? mantep Oke. aja. Buat konsep pajak. Setelah itu tinggal klik gambar Konsep. pensil. Ya. Pensil. Kemudian tahap pertama pencet apa, Pak Gus? Pencet posting SPT. Gunanya Untuk mengupdate data-data yang sudah dibuat oleh pihak lain atau yang sudah kita bayar. Ya. Misalnya kita sudah nyicil, nah, biar masuk ke sini memastikan saja. Harusnya sih otomatis ya, tapi ini untuk memastikan saja. Oke. Jadi ini ada beberapa bagian, Pak ya. Ini saya pilih dulu supaya lebih gampang. Kelihatan gambaran besarnya. Pertama kita klik header. Nanti tadi klik posting ya. Kemudian yang abu-abu ini nggak bisa diklik. Yang putih sama yang tanda bintang ini baru bisa kita klik. Kalau yang bintang ini wajib diisi. Oke. Kita pilih. Nih. Pilih yang pekerjaan bebas, Pak ya. Lalu yang kedua pilih pencatatan karena kita pakai PPN. Normal. Pakai norma. Masuk ke bagian A. Bagian A ini otomatis. Ya, yang bisa diklik hanya status. Ini status perpajakan suami istri. Ada PH atau MT. PH. Hah? PH bisa harta, berarti nanti harus ada akte bisa harta. Gitu. Kalau nggak ada
apa namanya Pizza Hata, maka di win aja ini otomatis kakak gitu ya. Yang bagian B ini pada dasarnya kita menjawab semua pertanyaan yang ada di halaman induk. Oke. Ya. Nah, ini bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, ini kita tinggal jawab yang A. Ya. Kelihatan. Nah, Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, Ya. kerjaan. Ini kalau misalkan Iya. jadi karyawan, klik ya. Kalau enggak, ini posisinya kita benar-benar full dari kerjaan bebas lah gitu ya. Mm. Kita pencet ya. Save. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, gitu kan? nah ini di sini Nah, kita ya, kalau pakai norma berarti Ya. di sini harus ya. ya. Nah, nanti respon dari konteks ini ada di samping warna biru nih. Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Berarti lah pertanyaan B1. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Tidak. Oke. Dibuka berarti Pak ya? Nah, Lanjut. istilah peredaran bruto tertentu itu untuk yang PPh final ya, Ya, final ya Pak ya. bukan pakai norma. Nah, nanti kita bahas juga ya Pak. Ya, Sisi terakhir ya. video setelah ini. Asik. Yang B3. Bal, ring gua. Iya. Saya Pak, tenang. Ya, dia loncat kan. Nah. Nah, kita balik lagi. Nah, Nah, itu gunanya nge-save Bal. oke. Tadi sini ya. Nah, itu ya. Nah, Hmm. Oke. Ini sih, Pak. enggak salah. Iya, Nih, nih. Apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan net? Nah, Ya. klik ya. Ya. Nah, kita pakai NPPN Pak ya. Iya. Ini. Hmm. Nah, ini lihat responnya apa. Ya, Ya, saya saya adalah pengguna. pengguna yang mengenal bla 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 bla. Isi lampiran 3B bagian C, lampiran 3A bagian 4, bagian Dan A lanjut dalam ke pertanyaan titik 1C. Tinggal kita lanjut ke ini nih. Nanti kalau teman-teman susah tulis saja di kertas di lampiran 3B bagian C. Nanti lampiran 3. Ini kan? 3B bagian C. Banyak nih. Wah. Ini kertas. Lampiran 3 ini tentang ini berarti Pak ya? Penghasilan. Rekapitulasi peredaran bruto Pak ya? Iya, penghasilan kita dari mana aja. Ya. Tadi lari ke sini Pak, bagian C karena yang OPPT kita nggak ada ya tadi ya. Ya. Asing ke C. Nah, ini tinggal kita input. Input coba tambah. Ya. Apa aja isiannya. Nah, Nah, ini jenis usahanya kita pilih. Apakah jenis usaha Anda arsitek? Saya kan artis. ada apa aja? Banyak Pak. Banyak, Pak. Coba baca. Bah, Coba aja, Pak. Jadi, Pak. contoh aja. Contoh nih, ada dagang, penilai, arsitek, artis dan profesi jenisnya kayak kita inilah artis. Artis ya. Industri, agen iklan, agen asuransi, jasa pengacara, akuntan, konsultan. Nah, coba. inilah. Aktuaris, notaris. Nih, Banyak ya. Jadi dokter. gini, ini masing-masing profesi ada ngisi gitu loh. Kayak misalkan si A dokter gitu ya, dia juga agen asuransi. Nah, nanti yang agen asuransi yang ngisi juga sini. Nah, Ya Pak ya. tergantung profesinya. Ya. Masalahnya di sini ada konten kreator nggak? Ada afiliator nggak? Coba cari. Artis profesi. Pembuat konten ada Pak. Pak. Pembuat konten ada. Kalau afiliator Nggak ada kayaknya. Lainnya berarti. Ya bisa profesi lainnya. Kalau nggak ada masuk ke sini lah Pak ya. ya profesi lainnya lah. Nah ini saya masuk artis profesi lainnya lah. Atau bisa konten kreator. Iya. Atau pembuat cari konten. pembuat konten ya. Nah, buat Nah ini kayak Nanda kan konten kreator juga ya. bisa masuk ke sini. Yang misalkan Januari. Januari dapat narik dari 10 juta. dari apa marketplace ya berarti ya. Nah, berapa gitu ya. Iya. Ini diisi aja per bulan nanti berapa, gitu ya. Terus saya simpan ya. Nah misalkan Nanda juga sebagai agen asuransi bisa juga. Berarti double gitu, Pak? Bisa apa-apa.
Beda-beda. Juga agen. Ini saya promosi nggak nih? Enggak sih, kan nggak disebutin merek. Sama nanti ke pengajar di sini misalkan. Nah Pak Agus kan juga pengajar. Ini nanti tinggal diklik, ini, isi sini, ya Pak ya. Nanti sama caranya simpan. Itu unlimited Pak. Unlimited. Tapi semakin banyak semakin banyak pajak gede. Gitu aja. Dan yang diperhatikan nih ada ini Pak nih, jumlah PPh. Jumlah PPh ini jumlah PPh pasal 25 ya Pak ya. Yang udah di store setiap bulan. Nih. Bisa ya. Ini anggap udah kita input semuanya ya. Anggap saja udah jelas ya. Ah, Kalau belum jelas kemana? Bisa Komen, ke nanti Consulting tanya. Komen Indonesia. aja dulu ya. Yoi. Nah, ini kita simpan konsep. Nah, itu tadi kita isi lagi nih. Tadi mana ya? Oh ini 3A 4 bagian A. 3A Pertanyaan satu. 4 bagian A. Nah ini otomatis penghasilan bruto ini. Jadi kita nggak usah ngisi yang A ini, tapi ngisi yang tadi yang awal. Yang awal. Ini nanti Lanjut ke otomatis. C kan tadi itu Pak. Ya. Ini lanjut ke 1C. 1C. 1C ini. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, Anggap aja tidak ada. beda ya. Oh, tidak ada. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Anggap tidak ada. Tidak ada. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian C. Penghitungan pajak utang. Nah, di bagian ini semuanya otomatis menghitung. Yang kita isi adalah yang ini, Status Pak ya? penghasilan tidak kena pajak ya, status. Status. Nah, status ini tinggal sesuaikan dengan status wajib pajak lah. Oke. K1, Satu, K2, K2, K3. K3. Keempat nggak ada Pak? Nggak ada. Maksimal 3. Walaupun 5 tetap gitu K3. 3. Maksimal. Maksimal 3. Jadi ini gara-gara dulu program keluarga berencana era Tapi harusnya kalau Orde Baru. misalkan anaknya banyak kan semakin sedikit kan Pak? apanya? Gimana sih maksudnya? Anak banyak, bebannya, biayanya banyak, maka PTKP-nya makin tinggi, Oke, PPh-nya iya, makin gitu. kecil. Prinsipnya gitu. Cuma ini dibatasi 3. Kenapa dibatasi 3? Karena dulu ada program BKKB 2 anak. Tambahin sama pajak 1 dah. Satu ya. Maksimal nih Maksimal gitu. Maksimal Kalau secara teori harusnya sesuai kenyataannya. Kalau punya 5 anak ya 5. Iya, 5. Kalau anaknya ada 15. Nah, itu. 15. Oke. Lanjut ke bagian D, Pak. Lanjut. Bagian kredit pajak. Apakah terdapat PPh? Apa? Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, ini bukti potong dari pihak lain, dari perusahaan, Pemberi penghasilan. pekerjaan. Ini tinggal ya. Kalau ya, biasanya kalau dokter itu kan iya Pak ya. Iya. Potong kan. Boleh dipotong kalau dokter. Kita juga konsultan kan. Di sini Hmm. potong. Ya, silakan mengisi lampiran 1 bagian E, lampiran 1 bagian E. Oke, OTW. Ya. Nah, yang tadi itu sini Nah, sini. paling bawah. Lampiran 1 paling bawah ya. Ya, tinggal refresh aja nih sebetulnya. Ya. Nanti refresh, sesuaikan lah benar nggak datanya. Mungkin juga salah Pak ya. Iya. Nah, kalau misalkan ada yang belum masuk, tinggal klik tambah ini, isi aja Isi. form ini. Kalau bingung ya terima aja. Yang ada di situ anggap saja benar. Kalau masih bingung, kebanyakan mungkin Ya. Banyak kan bingung Pak. Bisa dibetulin. lupa ini dari mana ya. Lanjut, Mas Iqbal. Yang 10B, Oke, yang 10B itu angsuran PPh pasal 25. yes. Nah, ini otomatis. Kalau udah bayar tapi belum masuk ke sini ya dicek aja. Cek aja. Kalau bisa Di 10C ada 10D. Ini nggak 10D, ada. ya, itu Nah, ada. apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit pajak non yang telah dikreditkan? Ini nggak ada ya.
Oke, lanjut ke bagian E. Bagian E ini tidak ada yang bisa diisi, cuman otomatis semua. Lalu kolom F itu hanya untuk pembetulan. Ya ini nggak ada berarti kalau masih pertama kali. Lalu yang G yaitu permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Ya, Diisi jika status SPT ada lebih bayar. lebih bayar. Harusnya nggak ada Pak ya. Kebanyakan bayar berarti ini kita. Nggak bayar, kita skip. Kalau memang lebih bayar tapi kita merelakan, dinihilkan Tinggal saja. saja. Yang H, angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya. Ini apa? Angsuran PPh 25 untuk tahun berikutnya Pak ya? Iya. Jadi kalau ada di sini berapa PPh yang harus dibayar, berarti tiap bulan setelah lapor kita bayar sesuai dengan PP pasal 25 Ya. ini. Yang 13A-nya pertanyaannya apa? Anda baca nggak? Apakah Anda Exit screen. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran? Ya, berarti sebenarnya aku semua Pak ya. Saya tidak Teratur, tidak. ya. Nah, nanti tinggal ikutin ini responnya. Kalau pekerjaan bebas bisa teratur bisa tidak sih. Ya, nanti tinggal itu aja. Kalau tidak ada yang teratur jawab tidak. Kalau ada yang teratur jawab ya. Lalu bagian pernyataan. Nah, pernyataan ini justru yang ini Pak ya, yang krusial. Pernyataan ini ada di 14A, masih Bang nih. 14A. Oke. 14A. 14A. Atas. Harta pada akhir tahun pajak. Nah, ini harta-harta yang kita laporkan. Nah ini Sudah ada di video yang kemarin. ya yang Caranya, karyawan. nah, yang karyawan OP sama. Cara ngisinya sama. Jadi bagian pernyataan ini sebenarnya semuanya sama Pak ya. Sama. Berarti yang membedakan itu yang justru yang pertama tadi Pak ya, yang Penghasilannya PPN, norma. yang norma, pengajuan norma sama yang ngisi penghasilan bruto per bulannya. Ya. Jadi nanti untuk penjelasan ini lihat di Video. video sebelumnya. sebelumnya. Kolom J, tampilan tambahan. Laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit. Nggak ada. Nggak ada. Ini tidak. Bukti pembayaran zakat kalau ada pembayaran zakat. Tapi ini yang ini Pak ya, tertentu aja Pak ya, yang boleh dikurangkan ya. Laporan zakat itu pembayarannya harus ke lembaga yang sudah disahkan oleh DJP. Jadi DJP biasanya ada pengumumannya lembaga mana saja yang diakui sebagai pintu untuk memberi zakat. Oke. Yang C, Mas Iqbal. Ya, yang C, bukti pemotongan atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri. Ya, ini yang C ini PP pasal 24. Ini dokumen lainnya. Yang D. Nah, dokumen lainnya pokoknya kalau mau upload apa aja ya tinggal di sini. Ini yang surat kuasa, kalau misalkan yang tanda tangan itu si pemegang kuasa bukan si WP-nya langsung ya. Akhirnya ada pernyataan. Seperti biasa Pak ya. Tentang. Ya cetak pernyataan, lalu klik simpan konsep, kemudian bayar dan lapor. Kurang lebih garis besarnya begitu. Seperti itu. Oke. Yang membedakan apa tadi? Yang pertama, Lapor penghasilannya Laporan penghasilannya. sama PPN. lapor norma. itu yang paling penting Pak. Ya, Karena kalau misalkan nggak ada laporan PPN, ini nggak kebuka. Nextnya ya. nextnya. Catatan. Gitu. Lagi? Aman. Minyak dulu. Jangan lupa itu. Minum dulu. Berminyak dulu. Oke teman-teman, itu adalah tadi pembahasan tentang SPTN PPN. SPT yang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Itu ya. Nanda gimana Nanda? Oke, sebenarnya mirip-mirip ya sama yang pribadi itu. Benar, mirip-mirip. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara like, Subscribe. Komen. kan? Dan share. Betul banget. See you next video. Bye. Bye.